selalu berbicara, selalu memotivasi atau mungkin selalu mengejek. Kita bukan malahan menaikkan harga diri kita, tetapi malahan bisa menjatuhkan harga diri kita. Dan bagaimana sih Pak caranya kayak semangat itu bangkit untuk mahasiswa-mahasiswa akhir nih Pak? Bisa menyelesaikan pada tahun ini gitu. Kalau tidak ya artinya dia DO. Yang kuliah saya, yang tidak mau tamat saya, ya kamu siapa? Mahasiswa ilmu komunikasi nih Pak, banyak yang mengatakan nih bahwa jurusan kami ini overrated gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di podcast perdana kami berdua. Di sini ada saya Aida Dan saya Salma. Selamat datang di podcast TTS. Tung tung sahur. Di sini kami sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Pak Ali Azmi. Selamat datang Bapak. Apa kabar? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak udah menyempatkan hadir hari ini. Sudah lama tidak jumpa ya Pak, karena sebelumnya semester 2 kami ada ngambil mata kuliah Bapak gitu. Kira-kira nih Pak, gimana perjalanan Bapak hingga Bapak ada di titik ini? Baik. Mungkin saya memulai dari kuliah ya. Iya boleh Pak. Boleh. Saya kuliah sebelumnya S1-nya di UIN, S2-nya di UIN, dan S3-nya juga di UIN. Dan alhamdulillah saya sudah awal sekali menjadi dosen luar biasa sejak 2003 di UIN ini. Dan menjadi pegawai tetapnya baru sekitar 2009. Oh, cukup lama ya? Hari ini. Jadi sebelumnya saya hanya dosen luar biasa saja. Gitu. Dan hari ini saya juga menjadi tenaga pendidikan dan saya juga jadi KTU untuk ilmu komunikasi. Itu sekarang. Dan saya tinggal di belakang UIR. Ya, Sangat dekat ya. Dekat sekali. Dan kebetulan saya juga RW di wilayah ini 2 periode sampai hari ini masuk ke 3 periode. Dan aktivitas mungkin selain di UIR, saya lebih banyak berkiprah di bidang-bidang sosial ya. Karena di RW saya juga jadi ketua forum RT RW, pertama sekali ketua forum RT RW Kelurahan Air Dingin. Setelah itu naik ke forum RT RW Kecamatan Bukit Raya, dan hari ini saya menjadi ketua forum RT RW Kota Pekanbaru. Wah, Keren ya. sangat hebat sekali ya. Di samping itu saya juga ikut membangun sebuah yayasan yang bergerak di bidang adat dan budaya. Saya mendirikan yayasan Diraja Air Iris Melayu Kampar yang berkantor di Pondok Patin HM Yunus. Oh, Di samping itu saya juga menjadi salah satu ketua Kampung KB Dashat ya. Pernah dengar Dashat? Belum pernah sama. Dapur Sehat Atasi Stunting. wah, keren sekali. Adalah kepedulian terhadap anak-anak stunting. Masya Allah. Jadi aktivitas saya lebih banyak memang di wilayah-wilayah sosial. Bapak tadi ada mention nih, Bapak ada bekerja di Kampar. Kalau udah tahu Bapak asli dari mana nih Pak? Saya asli Air Iris. Asli Air Tiris. Wah, sangat kebetulan sekali ya. Saya tinggal di Kampar juga. Jadi Bapak selama berapa tahun Bapak ada di mengajar di Vkom ini, di Universitas Islam Riau ini tentunya? Dari luar biasa dari 2003 sampai hari ini. Oh iya, cukup lama ya Pak. Jadi sebelum mengajar di Vkom ini Bapak mengajar di fakultas lain atau? Saya bergerilya lah istilahnya untuk mengajar, karena memang mata kuliah yang saya pegang itu hanya rata-rata MKDU. Dan saya pernah dihomeskan di PAI ya,
Oh ya. Masuk lebih banyak kemarin sebelumnya di PAI atau mungkin sebelum 2015 itu saya banyak ngajarnya di ekonomi, di Fisipol, bahkan di pertanian sebelum-sebelumnya. Wah. Jadi memang basisnya di pendidikan agama Islam ya, Bapak? Basisnya pendidikan agama Islam, kajian-kajian eh, filsafat umum dan filsafat agama. Masya Allah. Jadi saya yakin nih para penonton yang nonton podcast ini banyak yang penasaran nih Pak, mahasiswa terutama bagaimana cara kan Bapak nih udah S2 PAI nih Pak. Udah sampai S3. Oh iya S3 PAI maaf ya. Jadi selama pendidikan yang sangat bisa disebut luar biasa ya. Selama itu seperti mahasiswa lain, Bapak mengalami quarter life crisis, Pak. Hilang arah yang banyak dirasakan oleh mahasiswa, terlebih nih mahasiswa akhir nih Pak yang sedang menjalankan skripsi. Kira-kira bagaimana nih Pak cara Bapak mengatasinya? Itu hal biasa ya. Dalam artian ketika jalan-jalan akhir yang pertama memang aktivitas perkuliahan ya. Karena aktivitas perkuliahan memang sudah sangat menurun, dalam artian sudah sangat jarang sekali, sehingga ke kampus pun hanya kadang-kadang 1 kali seminggu, dan akhirnya keasikan di luar dan tugas utama terabaikan. Benar Dan sekali. itu hal biasa terjadi gitu. Maka kecenderungannya akan jauh lebih bagus mengurus hal yang seperti itu ketika masih aktif. Dalam artian semester 7 ke bawah coba memulai rancangan yang seperti tadi, bagaimana kita sudah harus memulai untuk merancang kapan kita selesainya. Iya sekali. Kalau dari semester 7 ke bawah itu tidak dirancang, maka semester 8, semester 9 pas di bagian-bagian terakhir itu kedatangan kita ke kampus tinggal 1 hari dalam 1 minggu ya. Karena perkuliahan sudah mulai habis ya, materinya sudah mulai habis, dan akhirnya apa? Datang sekali tidak jumpa dosen, datang keduanya kadang-kadang juga tidak jumpa, karena kita dah sangat jarang, sehingga kita tidak tahu dosennya pada jam-jam berapa saja yang kira-kira mungkin masih ada. Dan akhirnya apa? Tujuan kita yang utama tadinya berniat dari rumah untuk menyelesaikan ini, untuk berkonsultasi, untuk mempertanyakan tentang masalah tugas-tugas kita, skripsi atau apapun namanya, akhirnya terkendala karena permasalahan yang tadi. Jadi akan jauh lebih bagus memanfaatkan waktu ketika masih aktif. Jadi semester 7 ke bawah coba diusahakan paling tidak proposal sudah selesai pada semester 7-nya, paling tidak seperti itu. Benar. Sehingga kalau seandainya proposalnya sudah selesai, maka paling tidak kita masih termotivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi. Bukan berarti ketika proposal sudah selesai sebenarnya mereka tidak lagi terkendala, akan ada kendala lagi. Kenapa? Ketika nanti di dalam proposal mereka mengalami sekian banyak perubahan, ya, perbaikan dan lain sebagainya, itu akhirnya apa? Kadang-kadang karena dia jarang ke kampus, jarang konsultasi, ya karena tadi kewajiban ke kampus hampir tidak ada lagi ya. Hanya keinginan diri sendiri yang memotivasi diri sendiri untuk supaya lebih cepat selesai. Nah, kalau seandainya terpengaruh oleh aktivitas-aktivitas lain di luar, akhirnya proposal hanya tinggal proposal. Banyak ya yang proposal itu kadang-kadang sampai 1 tahun atau 2 tahun baru menjadi skripsi. Iya benar. Bahkan dosen pun sudah mencari atau sudah ditelepon, dia belum muncul-muncul di kampus. Gitu. Nah, karena permasalahan seperti itu, karena pas kita sudah merasa bebas dari tugas, merasa ini, ketika terjadi kendala yang seperti tadi, kita akan lebih banyak sifatnya mengabaikan gitu. Mengkhususkan waktu itu untuk itu kayaknya sudah sedikit sekali orang yang bisa memanage waktu untuk hal yang seperti tadi. Apalagi ketika sudah bebas, aktivitas kita di luar rasa keasikan untuk bermain atau mungkin aktivitas-aktivitas baru, menghilangkan tugas yang tadinya berat di kampus itu akan terasa berat untuk dikerjakan. Gitu.
Itu sebenarnya yang paling jadi masalah. Tapi nih Pak, kalau misalnya depresi nih Pak, tuh kan kadang banyak nih anak-anak semester akhir tuh yang ngerasa depresi, yang udah sampai mau berhenti kuliah lah Pak terkadang Pak. Itu bagaimana Pak? Sebenarnya karena kurangnya konsultasi saja. Dia tidak mau sharing pemikiran ya, atau berbagi dengan teman-teman, atau bahkan mungkin berkonsultasi dengan dosen PA atau dosen pembimbingnya. Hanya karena itu saja. Kalau dia mau, rasanya tidak ada yang sulit untuk mengatasi permasalahan itu. Apalagi hari ini, untuk mahasiswa-mahasiswa akhir itu adalah diprioritaskan supaya dia bisa lebih cepat selesai. Kalau dia ada kendala, maka akan dicarikan sebuah solusi terhadap permasalahan dia. Nah, tergantung kepada mahasiswanya. Apakah mahasiswanya masih mau atau tidak? Nah, itu permasalahannya. Terkadang karena yang saya sampaikan tadi, karena keasikan kita di luar, tugas utama kita terabaikan. Benar sekali. Nah, itu. Padahal yang di luar itu juga bukan hal-hal yang penting-penting sekali. Kecuali kalau dia kerja, oke. Ya. Tapi yang tidak kerja, yang hanya sekedar bermain-main, ya, yang hanya menghabiskan waktu dari kos ke kos, atau mungkin dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu jalan ke jalan yang lain gitu. Nah, keasikan seperti inilah yang membuat dia lalai untuk menyelesaikannya. Sebenarnya bukan permasalahan depresinya, tetapi karena dia lupa akan tujuan yang sebenarnya gitu. Mau memulai, ya, dia merasa canggung, merasa tidak enak, merasa segan untuk berjumpa dengan dosen yang seperti tadi. Karena sudah terlalu lama. Kadang-kadang jumpa dengan teman pun kadang-kadang dah malu. Nah, kenapa? Karena anak adik-adik di bawah dia sudah selesai, sementara dia belum. Itu juga akan jadi permasalahan. Banyak nih ya mahasiswa yang benar-benar dilanda kebingungan ya Pak untuk mengikuti kegiatan mana saja. Ya. Karena sakingnya banyak kegiatan di luar sana. Jadi banyak nih Pak yang mengatakan bahwa depresi tadi itu lebih karena kurangnya iman Pak. Banyak orang yang mengatakan depresi itu karena kurang dekat dengan Tuhan katanya. Iya. Begini. Yang paling utama dalam kehidupan itu adalah tujuan. Anda masuk kuliah hari ini tujuannya apa? Anda masuk kuliah hari ini tujuannya adalah menjadi seorang sarjana ilmu komunikasi. Itu pasti. Dari awal-awal kalian datang dari kampung untuk datang ke sini hanya untuk menjadi sarjana ilmu komunikasi. Masalah ada ilmu atau tidak ada ilmu itu hitungan nomor sekian. Yang penting kalian jadi sarjana. Nah sekarang di tengah jalan tujuan tadi buyar karena suatu keadaan. Buyar karena permainan-permainan di luar sana. Nah ini permasalahan. Artinya apa? Mereka yang tadinya merasa depresi, merasa ini segala macam, itu karena tidak memahami tujuan awal. Tidak fokus lagi atau tidak komitmen lagi dengan tujuan awal. Atau dia tidak lagi mempertimbangkan kondisi orang tuanya yang mengharapkan anaknya harus cepat selesai. Anak orang sudah sarjana, sementara anak kita juga belum. Kawan dia sudah sarjana, sementara kita juga belum. Tidak ada merasa beban itu. Secara nurani sebenarnya ada. Tetapi untuk memulai itu ada rasa segan, ada rasa malu, ada rasa tidak enak hati, atau ada rasa sungkan untuk menjumpai dosen yang berkaitan. Itu sebenarnya. Bukan dia tidak mau. Dia pasti mau. Ketika orang wisuda, dia pasti ingin wisuda. Tetapi untuk memulai, kapan dia harus berkonsultasi dengan dosen, kapan dia harus memulai, di situ permasalahannya. Kenapa? Karena sudah terlalu lama meninggalkan kebiasaan-kebiasaan aktivitas perkuliahan. Maka tadi saya sarankan dari awal, kapan yang lebih bagus ketika kalian masih aktif. Nah, supaya apa? Supaya kalian masih tetap konsen untuk bisa menyelesaikan. Tetapi kalau tidak, kalau sudah banyak waktu bermain, sudah banyak aktivitas di luar, maka yang tadi akan hilang. Tujuan pertama akan hilang. Itu permasalahan. Yang kedua, kalau terkait permasalahan iman, sebenarnya iman itu satu keyakinan.
yang melekat pada hati manusia, ya, yang dijadikan sebagai pedoman untuk bagaimana dia melakukan tindakan sehari-harinya. Apakah itu dalam kehidupannya atau berhubungan dengan Tuhannya. Nah, kalau dikatakan kurang beriman, maka sebenarnya ada keterkaitan terkait dengan permasalahan tadi. Artinya, keyakinan dia yang pertama sekali dia gadaikan hanya sekedar untuk hal-hal yang tidak jelas. Dia tidak percaya lagi bahwa keyakinan dia ini, usaha dia ini akan menghasilkan. Padahal karena dia tidak mau memulai, tidak mau mencoba, tidak mau berbuat sama seperti orang lain. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Dan memang kondisi-kondisi seperti itu, naik turunnya semangat seperti itu dia akan dialami semua orang. Akan dialami semua orang. Ada rasa jenuh, ada rasa malas, ada rasa segan untuk datang ke kampus. Akan dialami oleh semua orang. Tetapi kenapa orang-orang bisa melewatinya sementara kita tidak? Nah, karena kita tidak memahami tujuan yang sebenarnya. Tidak mempertimbangkan bagaimana orang tua memperjuangkan kita untuk bisa kuliah di sini. Tidak juga mempertimbangkan niat pertama, ya, niat pertama kita untuk bisa hadir di kampus ini. Nah, tidak ada mahasiswa yang istilahnya walaupun MA menjadi alasan bagi mereka untuk bisa mencapai kelas yang lebih tinggi, tetapi MA yang hari ini adalah mahasiswa abadi, tidak ada. Karena mahasiswa itu juga ada batasnya. Nah, itu. Jadi dengan banyak masalah yang bertubi-tubi ketika kuliah itu kan banyak cobaan tuh Pak. Banyak cobaan untuk menuju menuju perjuangan. Jadi dalam masalah-masalah itu pasti kita banyak mengeluarkan banyak emosi-emosi negatif nih Pak. Misalnya kita banyak mengeluarkan emosi berlebihan terhadap orang sekitar, terutama keluarga nih Pak. Terlebih untuk masalah ekonomi ya, banyak mahasiswa juga yang merasakan kendala dalam ekonominya. Jadi mengeluarkan emosi negatifnya melalui keluarga ataupun teman-teman sekitar. Jadi menurut Bapak, ada nggak pengalaman Bapak yang seharusnya emosinya itu nggak dipendam, tapi Bapak keluarkan gitu? Kira-kira ada nggak Pak? Oh ya, semua kita punya potensi yang sama. Karena setiap diri itu pasti punya rasa emosi, ya, rasa ego, ya, rasa tidak mau dijatuhkan, rasa mungkin tidak mau direndahkan, atau mungkin rasa tidak mau tidak dipedulikan. Semua orang seperti itu. Hanya saja tentu tergantung kepada kita. Ya. Kapan orang harus memperhatikan kita? Kapan orang harus menghargai kita? Ketika kita mampu menempatkan diri pada posisi itu. Ketika kita menghargai orang kita, orang pasti akan menghargai kita. Ketika kita mempedulikan orang, orang pasti akan peduli dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan anggapan-anggapan terhadap kita. Semua kita punya anggapan. Tapi yang terbenar itu adalah pada diri kita. Apakah kita sama dengan anggapan mereka atau tidak? Kalau memang tidak, untuk apa kita terpancing untuk melakukan pembalasan? Biarkan saja. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak permasalahan di atas dunia ini hanya sekedar untuk menjawab hal-hal yang sepele tadi. Artinya kalau itu yang akan merusak hari-hari kita, abaikan saja. Artinya mereka memperhatikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka peduli, sehingga mereka selalu berbicara, selalu memotivasi, atau mungkin selalu mengejek. Karena mereka peduli. Nah, karena ada sisi positif dan ada sisi negatif yang harus kalian ambil. Orang mengejek karena mungkin kita belum selesai. Sementara yang lain selesai. Si Anu siapa? Masa itu aja tidak selesai. Ya artinya
semestinya ini akan menjadi motivasi bagi orang yang berpikir positif. Tetapi kalau tidak, maka ini akan jadi masalah. Nah, dia pasti akan melawan, dia pasti akan mungkin membalas apa yang disampaikan oleh mereka. Akhirnya apa? Emosi kita tidak terkontrol. Dan kita bukan malahan menaikkan harga diri kita, tetapi malahan bisa menjatuhkan harga diri kita. Karena apa yang mereka bilang sebenarnya adalah benar. Kita saja yang tidak mampu untuk mengakui itu. Nah, itu. Justru itu malah membuktikan bahwa di situ kapasitas dia ya Pak. Benar sekali. Jadi banyak nih teman-teman jangan mendengarkan perkataan orang lain, fokus dengan perjuangan kita sendiri ya. Jadi kan dari tadi tuh Pak bahas tentang kalau misalnya mahasiswa akhir yang depresi, terus ada yang putus asa, dan bagaimana sih Pak caranya kayak semangat itu bangkit untuk mahasiswa akhir nih Pak? Soalnya kan ada orang yang mudah sekali untuk menyerah Pak. Kalau dari dalam diri sebenarnya adalah kesadaran. Tetapi kalau dari luar diri adalah upaya yang dilakukan oleh orang sekitar. Ya, artinya apa? Kita sebagai teman, kita sebagai saudara, kita yang akan memberikan pemahaman, kita yang akan mengajak, kita yang akan selalu memberikan sebuah semangat atau mungkin memberikan sebuah solusi. Kalau dia mentok dari sebuah jalan, maka kita akan tunjukkan jalan yang baru. Nah, itulah peran dari teman-teman yang berada di sekitarnya. Tapi kalau menunggu kesadaran dari dia, ya, kayaknya tidak akan banyak. Bahkan malahan setiap tahun itu kita malahan menghubungi mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang harus bisa menyelesaikan pada tahun ini gitu. Kalau tidak ya artinya dia DO. Ya artinya apa? Menunggu dari dia ini juga tidak akan ada. Kalau tidak ada peringatan dari kampus, tidak ada peringatan dari dosen, tidak ada lagi. Nah, sebagai temanlah yang nanti yang akan mengajak, yang akan memberikan sebuah jalan, bahkan membukakan sebuah solusi terhadap permasalahan dia. Di mana kendala dia? Nah, itu. Tapi kalau temannya juga sudah tidak peduli, ya akhirnya itu yang terjadi. Disitulah peran kita sebagai orang-orang dekat dia, sebagai teman-teman dia. Bahkan mungkin sebagai saudara dia. Kalau kita tidak mampu memberitahukan secara langsung kepada dia, beritahu kepada teman terdekat dia. Jika juga tidak bisa, beritahu kepada keluarga terdekat dia. Nah, itu upaya kita untuk bisa mengajak dia untuk bisa kembali kepada tujuan yang pertama tadi. Dan ini memang tidak mudah. Ya, ini memang tidak mudah. Kadang-kadang kita berupaya untuk mengajak kepada yang positif, memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan dia, tapi belum tentu ini akan dianggap baik. Betul. Ya, tergantung kepada orang yang menilainya, tergantung kepada orang yang menghadapinya. Kalau dia responnya baik kepada kita, maka ini akan dianggap baik. Tapi kalau tidak, untuk apa kau peduli? Itu kan urusan saya. Yang kuliah saya, yang tidak mau tamat saya, ya, kamu siapa? Atau apa pedulimu? Nah, ini juga akan jadi sebuah kendala. Jadi gitu guys. Kami sebagai mahasiswa ilmu komunikasi nih Pak, banyak yang mengatakan nih bahwa jurusan kami ini overrated gitu Pak. Banyak yang mengatakan bahwa lulusan kami ini kurang menjamin untuk kedepannya. Iya, betul Pak. Apalagi kami yang di tengah-tengah sedang merintis ini, menurut Bapak bagaimana? Apakah kan banyak mahasiswa yang berpikir bahwa di tengah-tengah sedang perjuangan ini haruskah melanjutkan perjalanan ini atau berhenti karena banyaknya asumsi dari orang lain dan jurusan kami ini kurang meyakinkan gitu. Anda bicara setelah selesai sarjana ya, atau setelah selesai dari kampus.
kalau permasalahan peluang, permasalahan pekerjaan, terkadang tidak ditentukan Anda pada jurusan apa. Tergantung kepada kecakapan Anda, bagaimana Anda menghadapi kehidupan Anda. Artinya apapun jurusannya punya potensi untuk tetap bisa berkiprah di tengah masyarakat. Punya potensi untuk dapat pekerjaan yang layak. Jadi tidak usah khawatir bahwa Anda berada pada jurusan ini potensinya agak sedikit kurang atau peluang kerjanya agak sedikit kurang. Tidak usah khawatir tentang itu. Kenapa? Karena yang menentukan potensi kita adalah diri kita sendiri. Kita mampu tidak untuk membaur? Kita mampu tidak istilahnya untuk membaca peluang? Kita mampu tidak untuk berbuat bersama-sama seperti mereka? Karena di dunia kerja terkadang di dunia kerja itu tidak hanya permasalahan pendidikan yang paling pokok, tetapi permasalahan kemampuan dia untuk bisa beradaptasi, kemampuan dia untuk bisa mengenali, kemampuan dia untuk bisa bernegosiasi dan lain sebagainya. Tergantung. Ternyata di dunia kerja yang lain Anda bisa lihat, terkadang dia hanya tamatan jurusan agama, tapi kerjanya di kafe, kerjanya di perusahaan, kerjanya di menjadi TNI, Polri dan lain sebagainya. Padahal dia jurusan agama. Kira-kira masuk enggak? Kurang masuk. Kalau berdasarkan jurusan maka dia tidak masuk. Tetapi peluang kerja itu tergantung kepada bagaimana kita membawa diri kita ke depannya. Yang terpenting itu adalah satu syarat yang kalian miliki sudah ada. Syarat penerimaan tenaga kerja adalah minimal sarjana S1. Minimal. Tuh. Yang kedua, punya kecakapan, punya kemampuan, bisa beradaptasi, bisa bekerja sama. Ya, walaupun dia umpamanya dalam jurusan yang sama untuk pekerjaan yang sama, tetapi dia tidak punya kecakapan itu, tidak mampu bekerja sama dan tidak mampu beradaptasi, maka dia sudah tidak akan layak terima di situ. Apalagi kalian sebagai orang ilmu komunikasi sebenarnya bisa diterima di mana saja. Kenapa? Komunikasi itu adalah dasar ya, menjadi dasar dari seluruh aktivitas manusia. Dasarnya komunikasi. Kalau Anda tidak mampu berbicara, maka apa yang Anda pesankan, maka itu tidak akan sampai kepada orang. Anda tidak mampu menganalogikan pemikiran-pemikiran Anda, maka mereka juga tidak akan paham dengan siapa Anda yang sebenarnya. Nah, artinya apa? Komunikasi punya kelebihan yang lebih di dalam hal interaksi terhadap manusia. Dan termasuklah interaksi di dalam dunia kerja. Karena pekerjaan ini, kita ini bukan hanya robot loh. Kita ini sebelum kita masuk kerja, kita komunikasi. Sebelum kita berbuat sesuatu, kita juga melakukan komunikasi dengan si A, si B, si C, atau dengan pimpinan, atau dengan sesama rekan kerja. Nah, itu juga menjadi dasar. Banyak orang pintar, tetapi tidak bisa berkomunikasi, akhirnya dia menjadi robot. Dalam artian apa? Di mana dia ditempatkan, di situ aja dia terus. Dia tidak akan berkembang. Gitu. Nah, itu. Tetapi orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, walaupun kemarin yang kita kenal, dia tuh bodoh, dia tuh IP-nya cuma second, ini segala macam, kok bisa jadi itu ya? Pernah tak kalian lihat orang-orang yang kalian anggap mungkin leceh, rendah, bodoh, tetapi ternyata di dalam kehidupannya mereka lebih susah daripada kita. Pernah tak? Ada tak dilihat seperti itu? Banyak Pak. Banyak sekali. Artinya apa? Bagaimana beradaptasi, bagaimana dia membawa diri, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Itu adalah menjadi dasar untuk dia bisa sukses. Benar. Gitu teman-teman. Jadi untuk
Fakultas Ilmu Komunikasi ini nggak perlu takut untuk dapat kerja seperti apa, karena dari skill kita, jika kita memang bisa, pasti ada aja jalannya. Benar sekali. Oke, selanjutnya itu kan masih berkaitan dengan pekerjaan nih Pak. Terkadang tuh Pak, walaupun kadang kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita masih kalah dengan orang dalam. Itu tuh bagaimana Pak? Ini tuh banyak sekali. Istilah orang dalam Iya, ya. Pak. Ya, kalau permasalahan orang dalam memang itu kelebihan daripada pendahulu-pendahulu dia. Dia berada dalam keluarga yang sukses, tentu anak-anaknya juga ikut sukses. Kenapa? Karena dia berada di dalam orang yang menentukan. Nah, tentu yang terutama sekali tentu ketimbang orang lain tentu keluarganya dulu yang dia bawa. Benar. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri karena di dalam agama sendiri pun yang perlu kita selamatkan pertama sekali itu adalah keluarga kita. Benar. Baru tetangga-tetangga kita, baru orang lain. Kalau keluarga kita ada, keluarga kita dulu kita selamatkan. Artinya apa? Potensi dari orang-orang terdahulu ya juga sedikit menentukan bagaimana keberhasilan kita ke depan. Tuh. Tetapi apakah karena mereka tidak ada di dalam kita tidak bisa? Tidak. Tidak juga seperti Tidak itu. menjamin Kenapa? Karena kita adalah bagian yang tetangganya, bagian orang lainnya. Tentu tak semualah keluarganya akan masuk. Tentu ada juga tetangganya, ada lagi yang lainnya. Ya kan? Peluang kita berada pada posisi kedua atau ketiga. Jadi, ya kalau seandainya peluang kita dianggap kecil karena posisi orang dalam, sebenarnya juga tidak. Karena kita ini di dalam kehidupan ini tidak hanya satu pekerjaan yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita bekerja di sini hari ini hanya sebagai sebuah batu loncatan untuk bisa ke arah yang lebih baik. Ini bukanlah sasaran akhir tetapi ini hanyalah sebuah landasan awal untuk bisa sampai ke sini. Ya, jadi artinya apa? Tidak usah terlalu khawatir tentang permasalahan orang dalam walaupun kita bukan dari keluarga pejabat, kita bukan dari keluarga para pengusaha atau bukan dari keluarga orang yang kaya, ya. Tetapi kita punya kesempatan yang sama seperti kawan-kawan yang lain yang juga bukan dari keluarga yang sama. Ketika mereka bisa, maka peluang kita juga sama seperti mereka. Tuh. Yang terakhir yang perlu diingat bahwa setiap kita ini sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Dikembalikan kepada konsep agama bahwa setiap kita ini sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Oke, artinya kalau hanya sekedar untuk hidup, mau dia berbuat pasti hidup. Kalau hanya sekedar untuk mencari kehidupan keluarga, mau dia berbuat, pasti dia bisa. Kenapa? Karena sudah ada jaminan dari Allah langsung bahwa rezeki setiap orang itu sudah ada jaminan ketika dia mau berusaha. Bahkan orang lumpuh, orang buta sendiri pun masih punya rezeki kok. Yang terpenting itu kan bukan pekerjaannya, tetapi hasilnya. Kita dimanapun bekerja, ya, yang terpenting itu adalah hasil dari pekerjaan. Kalau permasalahan label itu hanyalah simbol. Hanyalah sekedar untuk membesar-besarkan diri. Terkadang itu yang membuat kita lupa, kadang-kadang itu yang membuat kita durhaka. Benar. Kalau hanya sekedar label. Tetapi kalau berbicara hasil, belum tentu kita hasil lebih banyak ketimbang orang-orang yang berada di desa, ketimbang orang-orang yang ada di kebun, belum tentu. Bahkan hari ini lebih banyak orang berada di kebun itu hasilnya ketimbang kita berada di kota ini yang pakai sepatu, pakai jas ke kantor. Lebih banyak hasil orang kebun.
Nah, artinya tetap saja kembali kepada kemauan. Mau enggak kita untuk berbuat? Hanya itu saja. Yang terakhir yang saya katakan itu adalah hindari gengsi, malu. Selama itu adalah hal yang tidak tabu, hal yang tidak dilarang, ya, lakukan. Kenapa? Karena kita hanya berbuat untuk mendapatkan rezeki Allah. Nah. Karena kita hanya berbuat untuk mendapatkan kebutuhan kita. Permasalahan orang lain, itu hitungan nomor sekian. Yang terpenting itu bagaimana kita bisa menghidupi diri dan keluarga kita ke depan. Pekerjaan, ya, apapun jenisnya, ya, nilainya sama. Apapun jenisnya. Cuma, mana yang lebih berkah dari pekerjaan itu sendiri? Yang harus diambil itu keberkahannya. Kita bekerja di bank, duitnya banyak. Ya. Kata orang di bank itu bagus. Ya, berada di ruang AC setiap hari. Pendapatannya besar. Tetapi hari-hari orang di bank, berangkat pagi pulang malam setiap hari. Kapan dia bermasyarakat? Kapan kesempatan dia untuk di keluarga? Jadi, bagus pada satu sisi dianggap umpamanya dari segi materi, tetapi kurang bagus dari sisi mungkin hubungan dia ke masyarakat. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan. Bukan mereka tidak mau, tapi lama-lama nanti mereka terbiasa. Akhirnya mereka maka cenderung kita melihat orang-orang bank itu sombong-sombong. Ya. Awal-awalnya mereka orang baik-baik loh. Orang yang bersosialisasi, orang bermasyarakat. Tetapi karena kehidupan sehari-harinya pun rutin di situ, akhirnya tidak ada kesempatan lagi untuk di masyarakat. Nah, karena tidak ada kesempatan lagi, maka seakan-akan apapun di tengah masyarakat, seakan-akan dia tidak peduli. Nah, Iya kan? Iya betul. Artinya apa? Pekerjaanlah yang membuat dia seperti itu. Gitu. Pekerjaanlah yang mengungkung dia seperti itu. Padahal kelasnya tinggi loh. Orang timpang loh. Duitnya banyak. Iya kan? Kelasnya tinggi. Tetapi ada satu sisi yang tidak bisa kita ini kan, yang tidak bisa kita abaikan. Karena kita manusia ini sekaya apapun, ya, sehebat apapun kita pasti membutuhkan orang lain. benar. Betul Pak, Itu betul. yang paling pokok. Jadi guys, apapun pekerjaannya, kita jangan pernah itu ragu dan gengsi ya. Betul sekali. Apapun pekerjaannya selagi positif dan halal, insya Allah itu berkah ya. Betul. Ini tadi kan ada nyinggung sedikit tentang gengsi nih kan Pak. Jadi kan banyak nih anak-anak sekarang ini yang misalnya penghasilannya itu pas-pasan UMR tapi dia ingin kelihatan lebih dari itu Pak. Lebih bergengsi ya. Iya, itu tuh gimana cara menghindari gengsi dari misalnya kalau di sosmednya udah banyak nih kan Pak. Itu kadang kalau misalnya sering upload-upload yang mewah, kadang juga ada rasa-rasa kepengen juga seperti itu Pak. Itu tuh banyak nih anak muda yang keikut gengsi gara-gara itu nih Pak. Salah satu sifat manusia itu adalah punya keinginan. Nah, Itu yang tidak bisa dihindari. Berhenti punya keinginan berarti mati. Nah, hanya saja kita ini juga punya akal. Harus bisa mempertimbangkan antara keinginan dengan kemampuan. Harus bisa juga mempertimbangkan keinginan dengan keadaan. Terkadang karena hanya mencapai sebuah keinginan, kita melupakan kemampuan. Kita melupakan keadaan. Akhirnya apa? Akhirnya kita main tabrak. Kita tidak lagi menggunakan norma untuk berjalan. Kita tidak lagi menggunakan azas agama untuk menilai. Yang terpenting dapat.
Ketika sudah seperti itu, maka satu sisi kita memang dianggap ya, bonafit di satu kalangan. Tetapi pada sisi yang lain, orang lain akan menilai si Anu bisa melakukan apa saja demi keinginan dia. Hanya untuk mendapatkan ini dia bisa berbuat seperti itu. Di sini nama waktu bagus, tetapi di kampung habis. Ya artinya tergantung kepada kita. Mana yang terbaik? Karena yang paling bijak itu berada pada diri kita sendiri. Ketika kita mampu menggunakan akal kita dengan baik, maka saya pikir hal yang seperti tadi masih bisa kita atasi, kita kurangi. Siapa yang tidak ingin bermewah-mewah? Siapa yang tak ingin bermegah-megah? Siapa yang tidak ingin barang bagus? Semua orang pasti ingin. Tetapi, Benar. apakah kita mampu? Apakah ini sesuai dengan kita? Dia harus disesuaikan. Mampu pun kita kalau dia tidak sesuai, akhirnya juga jadi bahan cemoohan, juga jadi bahan ketawaan, atau bahkan malahan cemean orang lain. Pelanggar normal lah namanya, atau apapun namanya. Ya, di kalangan mahasiswa, bukan hal biasa yang seperti itu. Terkadang kalau kita melihat kondisi orang tuanya di kampung, kadang-kadang cuman petani, penyedap karet. Ya. Kalau punya sawit, masih lumayan lah. Kalau hari ini lumayan harga sawit. Tapi dengan kondisi seperti tadi, terkadang mereka ngikut gaya. Orang pakai iPhone, dia pakai iPhone. Tidak bisa. Ya kan? Ya, kalau dia sawitnya 10 hektar tuh boleh, ya kan? Benar sekali. Ya kan? Tapi kalau nyadap karet, kapan kumpul duitnya? Jadi Ya, menyesuaikan ya Pak. Ya harus menyesuaikan. Benar. Dan kita masih bersyukur loh, kita bisa kuliah, bisa ke sini. Ya. Masih banyak orang lain yang memang istilahnya kadang-kadang ya, tidak bisa untuk melangkah ke kuliah gitu. Tidak bisa untuk melangkah dari kampungnya ke Pekanbaru ini. Kenapa? Karena keadaan ekonomi. Nah, kita diberikan kesempatan untuk itu sampai di sini, malahan kita abaikan. Kita lebih cenderung mengikuti aliran zaman. Kita masih cenderung mengikuti pergaulan-pergaulan yang memang di kampungnya dia tidak terbiasa seperti itu. Tapi karena di sini dia dianggap supaya gaul, supaya apa segala macam, dia mengikuti pola itu gitu. Akhirnya apa? Yang terjerumus dia sendiri. Iya kan? Benar. Banyak kan kawan-kawan seperti itu. Dan itu biasa terjadi. Jadi artinya apa? Ini harus jadi sebuah iktibar ya bagi kita semua yang mendengarkan atau kita yang ada pada ruangan ini pada saat ini. Kita harus menjadikan itu sebagai sebuah iktibar. Jangan hanya karena keinginan. Ya. Kita mengorbankan apa yang sudah menjadi tujuan. Jangan hanya karena keinginan. Kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya. Boleh. Karena setiap orang punya keinginan. Setiap orang pasti ingin yang bagus. Setiap orang pasti ingin yang wah. Setiap orang pasti. Ya. Tetapi mampu tidak kira-kira? Sesuai tidak kira-kira? Cocok tidak orang tua kita kalau seandainya kita meminta begini? Nah ini juga harus dipertimbangkan. Terkadang mahasiswa mungkin karena alasan seperti itu dia tidak akan ke Pekanbaru, dia tidak akan pergi kampus kalau seandainya ini tidak dapat. Padahal orang tuanya dah capek-capek cari duit untuk dia kuliah aja. Benar sekali. Ini gaya hidup dia yang mau diikuti lagi. Iya kan? Iya, benar. Kalau gaya hidup itu tidak selesai-selesai itu. Gengsi emang nggak ada habis ya Pak. Tidak ada habisnya. Ya benar. Kita hari ini punya motor, besoknya kita mau punya mobil. Ya. Setelah dapat mobil, kalau kemarin mobilnya mungkin hanya Toyota, besoknya kita mau Mercedes, mau apa. Civic ya kalau kata anak Gen Z. Itu tidak selesai. Kalau duit kita silakan, tidak ada masalah. Ini kita masih minta loh. Kalau duit kita silakan, kalau ada silakan. Dia tidak dilarang. Tetapi mampu tidak kita? Jadi dasarnya adalah kemampuan gitu.
Ini masih mengharapkan kepada orang tuanya saja mungkin bayar bulanannya saja dah berkeringat-keringat mencarinya. Nah, untuk mencari ini lagi. Benar. Nah, itu. Gak mungkin kan juga orang tua ngikutin gengsi kita. Iya, benar sekali. Jadi menyesuaikan aja teman-teman semua yang lihat, sesuaikan saja dengan penghasilan orang tua. Betul sekali. Jangan ikutin gengsi. Benar sekali. Jadi kita langsung saja masuk ke Mitos. atau fakta. Sebelumnya Pak, karena ini udah lumayan lama, boleh kalau mau minum silakan minum. Silakan minum Bapak, sudah disediakan. Jadi dalam segmen ini Bapak boleh milih mitos atau fakta berdasarkan pernyataan Bapak. Jadi kami bakal ngasih pernyataan nih. Yang pertama ini ada, biasanya kan banyak mahasiswa baru yang khawatir kalau misalnya kehidupan di kampus itu hanya tugas dan belajar saja Pak. Mereka kadang takut, ada yang kepikiran juga pasti bosan isinya cuma tugas terus belajar terus. Itu bagaimana Pak? Mitos apakah Ya. fakta gitu. Kalian sudah semester 4. Benar. Ya, kalian sudah semester 4. Tentunya kebiasaannya orang masuk ke kampus, masuk ke satu dunia yang berbeda dari yang sebelumnya itu pasti dia bertanya dulu. Ya, dia pasti bertanya dulu bagaimana sih kuliah, bagaimana sih di kampus. Ya, biasanya paling tidak dia sudah punya gambaran. Namun demikian, seperti yang kalian jalani sehari-hari di kampus itu, ya sebenarnya kalau permasalahan tugas tidaklah terlalu dominan ya. Kalau saya pikir tugas tidak terlalu dominan. Yang paling dominan itu adalah pemahaman kalian terhadap mata kuliah yang diberikan. Itu yang paling dominan yang semestinya. Tugas itu hanya sebagian kecil dari aktivitas belajar. Satu mata kuliah hanya ada satu tugas dalam satu semester. Iya kan? Iya, kebanyakan Satu seperti itu. mata kuliah hanya ada satu tugas dalam satu semester. Artinya kalau hari ini punya 7 mata kuliah, berarti hanya 7 tugas dalam 6 bulan. 6 bulan loh. Iya kan? Satu semester. Nah, ya. satu semester artinya kalau dijadikan alasan tugas adalah sebuah hal yang menjenuhkan, sebagai hal yang apa itu yang menyulitkan mahasiswa, saya pikir bukanlah sebuah alasan yang pas terkait dengan pernyataan itu. Saya berpikir di kampus dinamikanya tidak hanya sebatas tugas dan belajar. Di kampus itu ilmu yang paling tidak bisa kita temui adalah ilmu komunikasi, ilmu adaptasi, ilmu sosialisasi yang tidak pernah kalian jumpai di wilayah lain, yang tidak kalian jumpai di kampung kalian. Dan itulah yang nanti yang akan mengajar Anda bisa berbicara di mana-mana. Karena sampai di sini, berbicara di sini, bertemu dengan kawan si A, si B, si C dengan pengalamannya masing-masing. Itu akan menjadi bendahara pikiran kita, menjadi bendahara inspirasi kita untuk bisa kita membicarakan ini, untuk bisa kita memaparkan tentang suatu ilmu dan tentang suatu keadaan. Itu yang tidak pernah dipahami atau tidak pernah disadari. Coba, kalian menjelaskan keilmuan kalian bisa enggak? Secara rutin, ya, cukup dalam 1 jam, khusus berbicara tentang mata kuliah kalian. Bisa enggak? Ada enggak yang ngajar tentang bagaimana membicarakan? Secara teori. Dalam teorinya ada. Kalau untuk cara ngomong langsung itu tuh ya lebih banyak turun lapangan ya langsung. Iya. Ya langsung dikasih project untuk ngomong secara langsung. Jadi secara teori kalau untuk ngomong kayaknya
dilatih dulu melalui Betul, Pak. tugas-tugas. Ngomongnya dari tugas, Hmm. bukan dari adaptasi yang selama ini yang kalian. Ya adaptasi, iya benar. Ya artinya begini, ketika kalian kuliah, kalian melihat bagaimana pola dosen itu menyampaikan, setelah itu bagaimana pola kawan itu menanggapi, bagaimana pola kawan itu memberikan tanggapan, bagaimana kawan ini nanti ketika mempresentasikan, bagaimana nanti kawan ini ketika memberikan jawaban. Itulah yang paling banyak menjadi pengalaman dan keilmuan. Itulah yang paling banyak. Dan itu tidak pernah kita sadari itu. Dan perbedaan bahasa yang ada pada hari ini sebenarnya karena sebuah adaptasi, karena sosialisasi dan karena pergaulan kita pada hari ini. Itulah lahirnya. Ketika kita mampu memaparkan suatu permasalahan, memaparkan suatu keilmuan. Karena pemaparan itu tidak ada ininya, tidak ada yang ngajarkan. Paling-paling kita hanya sekedar melihat orang bagaimana dia memaparkan, bagaimana dia menyampaikan. Ada tidak pernah mengajarkan sama kalian bagaimana kalian memaparkan? Ya. Belum. Tidak ada. Artinya kalian pandai sendiri karena suatu keadaan. Ya atau Iya, tidak. betul, Pak. Benar Iya kan? sekali. Iya, Karena betul, Pak. suatu keadaan. Sebelumnya pernah tidak kalian istilahnya bisa selancar ini berbicara ketika kalian masih SMA? Kurang, Pak. Bisa dibilang tidak ya. Kurang. Semester 1 aja kalian tidak mampu bicara. Sangat-sangat kaget ya. Ya itu makanya kan artinya apa? Itu satu keilmuan yang tidak pernah kita sadari, yang langsung tampil dalam kehidupan kita, langsung dalam adaptasi kita, langsung dalam pergaulan kita. Realisasi langsung ya. Realisasi. Nah itu. Jadi semakin banyak kita bertukar pikiran, semakin banyak kita berdiskusi, semakin kita banyak istilahnya sharing terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini, maka akan semakin mudah kita memaparkan suatu keadaan dimanapun, Benar. dalam ilmu apapun. Iya, betul, Pak. Benar sekali. Ya kan? Benar. Padahal kita tahunya cuma sedikit. Kita tahunya cuma sedikit, tetapi kita bisa bicara lebih banyak. Benar. Nah itu. Benar. Jadi intinya ini mitos ya teman-teman semua. Kalau misalnya kehidupan di kampus itu bukan melulu tugas gitu. Betul. Kita banyak beradaptasi. Kan dunia pekerjaan juga sama nih Pak, seperti dunia perkuliahan. Jadi kita beradaptasi gimananya. Lanjut, mitos atau fakta nih Pak. Ada banyak anggapan yang cukup kuat di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Kalau semua dosen tuh killer-killer. Semua iya, dosen betul. killer-killer jadi dan susah didekati ya. Jadi banyak mahasiswa yang takut nih jika dosennya sulit untuk diajak kerjasama gitu Pak. Menurut Bapak mitos atau fakta itu Pak? Kalau untuk mungkin di tahun 90-an mungkin masih. Tapi kalau seperti sekarang tidak. Seperti sekarang ini apalagi dengan kurikulum yang ada pada hari ini yang lebih mengandalkan responsibilitas antara dosen dengan mahasiswa, maka seperti ini tidak akan pernah ada. Kalian yang sudah sampai semester 4 ada anak penilaian? Alhamdulillah belum, Pak. Kalau Tidak, bisa jangan. jangan Pak, tidak. Bisa. Tidak ada maksudnya. Insya Allah tidak ya, jangan sampai. Nilai C. Adalah satu, Pak. Ada satu dari sekian banyak mata kuliah, ada satu berarti tidak dominan. Ya, benar. Artinya Frekuensinya beda. Anda masih tetap lulus. Insya Allah, amin. 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 Itu nilai yang dianggap mungkin angka 6 ketika kita masih sekolah. Gitu. Dan sebenarnya permasalahan itu adalah hanya kekhawatiran yang tidak berdasar. Karena di sekolah kan siswa kan tidak terlalu terbuka ya, tidak terlalu terbuka ruang bicaranya atau
ruang konsultasinya dengan guru di dalam pembahasan pembelajaran. Ya. Tetapi di sini kita malahan lebih banyak membicarakan hal-hal terkait dengan perkuliahan. Bahkan ketika kalian masuk, dari awal-awal kita sudah buatkan kontrak perkuliahan seperti apa yang kalian mau. Itu dari awal-awal. Anda hadir sekian persen saja, Anda dianggap mendapat nilai sekian. Ya kan? Benar Nah, sekali. tergantung kepada Anda. Apakah mau hadir atau tidak. Anda mengikuti perkuliahan, ikuti buat tugas, ikuti ini segala macam, Anda sudah dapat sekian persen daripada nilai. Anda ikut mid semester, Anda ikut ujian, Anda juga dapat sekian persen. Nah, artinya killer itu adalah mitos. Mitos, guys. Jadi mitos. Tidak ada killer. Kenapa? Karena mahasiswa diajak berbicara untuk menentukan berapa nilai dia. Benar. Iya kan? Ya, jadi kesepakatan bersama. Walaupun ketika membuat nilai ini, kamu mau nilai apa, tidak seperti itu. Tapi dari awal perkuliahan kita sudah menentukan, ini jalurnya kalau Anda harus mendapatkan nilai A. Ini jalurnya Anda harus dapat nilai B. Benar. Ya kan? Benar Tergantung sekali. kepada kita sendiri. Benar sekali. Apakah kita lewati jalur itu atau tidak? Kalau tidak, ya artinya kita sendiri yang mau gitu ya. Oh, kita tidak mau nilai yang bagus, kita nilai C aja cukup. Ya, tidak usah masuk sesuai dengan aturan. Nilai C aja sudah cukup, kan lulus. Sudah dipastikan lulus. Benar sekali. Jadi mitos ya teman-teman semua. Untuk teman-teman mahasiswa baru itu mitos. Jadi tidak perlu takut untuk kuliah ya teman-teman. Terlebih cuma karena dosen ya. Karena banyak kok dosen yang sangat interaktif bersama mahasiswa. Jadi nggak usah takut. Betul. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sih sebenarnya cara membangun hubungan yang baik antara mahasiswa dan dosen? Soalnya nih kan banyak nih orang yang bingung gimana sih cara berbicara nih dengan dosen supaya memiliki hubungan yang baik gitu Pak. Sebenarnya dari awal kalian masuk semester 1 kalian diberikan nomor induk mahasiswa ya. Setelah itu ditentukan lokal atau kelas atau jurusan, ketika itu Anda sudah diberikan dosen PA, penasehat akademis. Di sini juga ada pembantu dekan atau wakil dekan bidang kemahasiswaan. Ya. Terkait dengan mahasiswa, terkait dengan perkuliahan, terkait dengan kurikulum, sudah ada semua orang yang memegang job itu di struktural dosen. Ya, artinya apa? Anda diberikan kesempatan untuk bisa beradaptasi, berkomunikasi, bertanya, ya, terkait dengan aktivitas perkuliahan, terkait dengan aktivitas mahasiswa. Anda diberikan kesempatan untuk itu. Yang kedua, di sini juga ada mungkin informasi-informasi tentang perkuliahan. Bagaimana perkuliahan itu dilakukan, kapan dilakukan, kapan masuk, kapan pulang, kapan libur, kapan ini segala macam. Sudah ada. Nah, tergantung kembali kepada mahasiswa. Apakah mahasiswa memanfaatkan informasi itu, memanfaatkan jabatan mereka sebagai dosen penasehat, sebagai dosen pembina mahasiswa untuk bisa beradaptasi secara langsung dengan mahasiswa. Ya. Kalau di sekolah, siswa yang berhubungan dengan guru BK, Iya betul BK. berarti siswanya bermasalah. Iya Pak. Ya. Benar. Kalau di sini mahasiswa yang berkomunikasi dengan dosennya, artinya hubungan interaksinya berjalan lancar.
baik. bukan berarti mahasiswanya bermasalah kan. Iya betul Pak. Nah, kan tidak dipanggil. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan dosen PA-nya. Mata kuliah apa yang harus saya ambil ke depan? Benar, Berapa SKS yang harus saya ambil ke depan? benar, Ya kan? benar Iya, sekali, betul. Pak. Bahkan mungkin terkait dengan mata kuliah tertentu, kalian malahan dipanggil untuk istilahnya mampu tidak kira-kira menyesuaikan ini kalau seandainya ini ditambah dengan ini. Benar. Umpama, bobot kalian hanya 22, seharusnya sekarang 24. Masuk mata kuliah yang lain pada semester yang lain. Mampu tidak kira-kira? Mahasiswa dipanggil, diajak berbicara. Atau mahasiswa yang berbicara dengan dosen, Pak, saya bobot saya 24. Gimana caranya? Saya bisa enggak untuk mengambil ini? Biasa seperti itu dibuka peluang-peluang seperti itu. Ya artinya apa? Di kampus sebenarnya responsif ya, dosen sangat terbuka terhadap mahasiswa. Tergantung apakah mahasiswa mampu memanfaatkan itu atau tidak. Bahkan khusus di bagian-bagian terakhir tadi, ya, mungkin setiap semester dosen akan nelpon. Kamu bagaimana? Belum lagi ngurus ini segala macam. Dihubungi ya. Misalnya bagaimana? Ya, itu di bagian-bagian terakhir. Kenapa? Karena dia sudah menghilang gitu. Benar. Nah, apalagi untuk mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif sebenarnya kalau seandainya dia punya kemampuan, maka dia akan diberikan kesempatan lah. Dalam semua aktivitas biasanya dosen akan memanggil, kamu bisa ke sini ya. Kamu bisa lakukan ini ya. Benar. Nah, itu artinya peluang kita untuk melakukan apapun ya sesuai dengan kemampuan kita diberikan kepada kita. Jadi gitu gak teman-teman semua, cara biar kita memiliki hubungan yang baik dengan dosen itu gak apa-apa kalau kita sering konsultasi dengan dosen pembimbing terlebih ya kan. Gak apa-apa, soalnya itu juga membantu kita apabila kita kebingungan untuk misal mau ngambil mata kuliah mana gitu. Selanjutnya, mitos atau fakta, ada anggapan nih Pak, kalau mahasiswa yang terlalu aktif di organisasi kampus pasti akademiknya keteteran. Iya Pak. Terlebih kan untuk kerja nih biasanya banyak yang hiring untuk untuk mahasiswa yang memiliki pengalaman organisasi. Jadi mahasiswa kebingungan nih Pak, kalau misalnya dia nggak ngambil organisasi takutnya susah juga untuk melamar kerja, seperti itu Pak. Menurut Bapak itu mitos atau fakta Pak? Ya, saya pikir kembali kepada perorangan. Karena sebenarnya organisasi itu sebenarnya menjadi jenjang bagi mereka untuk bisa berhubungan ke jauh yang lebih atas. Jika hari ini seperti Dewan Mahasiswa atau Resma, Iya, Pres. jika hari ini dia hanya berkutat di Pikom saja dengan organisasi, dia bisa berkutat di luar Pikom atau bisa dia melangkah ke universitas. Ya. Dan ketika dia berorganisasi, bahkan malahan dosen akan jauh lebih dekat. Kenapa? Karena mereka akan lebih banyak nanti berkonsultasi dalam sebuah kegiatan. Apapun kegiatan dia harus berkonsultasi dengan dosen, dengan dekan, dengan pimpinan yang ada di fakultas atau universitas. Artinya apa? Sebenarnya peluang bagus berada pada mereka. Mereka sudah dekat, mereka sudah kenal, mereka sudah ini. Bahkan hubungan antara dosen dengan mahasiswa itu lebih cenderung lebih akrab. Ya. Kenapa? Karena mereka sering dalam sebuah acara-acara untuk bagaimana melakukan pembinaan dan kemajuan di tengah organisasi itu sendiri. Nah, lalu bagaimana pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa mereka yang aktif di organisasi banyak yang terkendala perkuliahannya? Ya artinya mereka tidak mampu membagi waktu mereka, kapan mereka harus berada di luar, kapan mereka harus berada di dalam. Kapan mereka harus melakukan acara, kapan tidak melakukan acara. Kapan dia harus meninggalkan kampus, kapan tidak.
Karena sebenarnya aktivitas mahasiswa juga saya pikir juga tidak akan mengganggu jam kuliah. Ya, hari ini malahan sudah sangat dibatasi kalau jam-jam aktif mereka tidak terlalu banyak kegiatan. Malahan hari ini seperti itu. Nah, lalu apa yang membuat mereka hari ini umpamanya selalu berada pada mahasiswa yang paling lambat selesai? Ya, artinya ini hanya sebuah keasikan saja dari mereka. Ya, yang pertama mereka asik dengan organisasi mereka, mereka asik dengan mahasiswa-mahasiswa, adik-adik kelas dan lain sebagainya, sehingga apa? Bukan tidak bisa selesai, tetapi belum mau menyelesaikan karena kecintaan dia terhadap kampus. Kebanyakan seperti itu. Ada sih yang juga mungkin sampai akhirnya juga tidak akan selesai. Kenapa? Karena sudah istilahnya mungkin terlalu jauh ya. Tergabung dari pengaruh organisasi dia keluar dan dia sudah mampu berkiprah di mana-mana sehingga seakan-akan perkuliahan tidak lagi diinginkan. Umpama ketika dia menjadi PESMA, ketika menjadi DEMA, maka dia lebih banyak berhubungan mungkin dengan pejabat-pejabat ya, di daerah atau di provinsi atau di kota gitu kan. Sehingga akhirnya apa? Pergaulan-pergaulan seperti ini melalaikan mereka dan peluang-peluang mereka juga sudah mulai terbuka di sana dan mereka meninggalkan perkuliahannya. Padahal ya sebenarnya tujuan utama mereka sudah terabaikan oleh keinginan sesaat. Karena walau bagaimanapun ketika mereka nanti masuk ke dalam sistem itu akhirnya juga yang akan dipertanyakan ijazahnya mana. Jadi terakhir akan seperti itu gitu. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya mitos ya guys. Kalau organisasi kampus itu tergantung bagaimana pribadi dia menjalankan kegiatan-kegiatannya, manage waktu juga. Ya, bagaimana cara dia membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi dia. Tapi kalau misalnya balance, itu semua pasti berjalan dengan sangat lancar. Justru lebih bagus ya. Iya. Benar sekali. Ini untuk yang terakhirnya Pak, mungkin pertanyaan ini yang lebih ringan ya Pak ya. Ada mitos atau fakta unik nggak Pak nih yang pernah Bapak dengar atau alami sendiri selama menjadi bagian dari dunia kampus, selama Bapak menjadi mahasiswa dulu? Mungkin bisa jadi cerita lucu atau menarik untuk para pendengar di rumah nih Pak. Contohnya? Contohnya tuh Misalnya, mitos. kegiatan Bapak selama mengerjakan proyek semasa kuliah. Iya. Ya. Sebenarnya lucu sih tidak, tapi itu adalah sebuah pengalaman yang mungkin sangat berharga bagi saya. Ketika kuliah di S1 dulu, saya berada pada posisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Dalam artian mungkin kalau di perbelanjaan hari ini hanya mampu bisa bertahannya cuman lebih kurang 2 minggu dalam 1 bulan. Tetapi karena keinginannya pada semester 3 saya tidak bayarkan uang SKS, saya tidak bayarkan uang kuliah, saya mencoba untuk menggunakan uang itu untuk satu usaha, ya, satu usaha yang saya berharap dengan usaha itu bisa menambah uang pendapatan saya untuk hari-hari atau bulan ke bulan. Saya pernah pada semester 3 itu menjadikan uang kuliah saya hanya sekadar untuk belanja barang second. Ketika itu saya ke Salah Panjang yang dapat hanya 3 dari uang kuliah itu. Mesin tik 1, TV second 1, mesin jahit 1. Itu yang saya mendapat. Saya pikir menurut saya sudah banyak. Ya.
balik saya dari Salak Panjang, saya sampai ke Pasar Bawah, saya jual. Justru dengan Saya tarif jual. yang lebih tinggi ya Pak. Saya dapat lebih banyak daripada nilai yang tadi, dan rasanya bisa saya 2 kali lipatkan. Saya tidak pergi kampus, saya balik lagi. Balik lagi ke Salak Panjang. Mencari barang yang bisa Mencari barang yang bisa saya dijual jual kembali. seperti tadi. Benar. Tadinya dapat 3, balik besok saya bisa dapat 6. Ya kan? Bapak jual kembali. Jual kembali. Jadi itu awal ya, awal. Jadi itu awal saya juga naik Titanic. Tahu Titanic? Kapal. Kapal. Ini soalnya beda generasi ya kan. Buat ke Salak Panjang tahu? Salak Panjang. Buat kurang tahu ya Pak ya. Ada yang dari ini, dari Kepulauan. Kepulauan Riau saya Pak. Ya. Dari Tanjung Balai. Oh, Tanjung Balai. Enggak tahu buatnya ke Salak Panjang, enggak tahu. Kurang tahu Pak, soalnya sekarang udah ada kapal feri. Bangkalis nggak sih itu Pak Salak Panjang? Nah, di mana? Bangkalis. Tahu ya? Apa namanya? Kapalnya apa namanya? Kapal feri. Kapal feri. Dekat Roro itu bukan? Dekat Roro ya. Kalau Salak Panjang bukan dekat Roronya. Iya. Titanic ya. Sangat unik sekali. Jadi ya itu rutinitas ketika itu, ya suka dukanya memang seperti itu. Dalam 1 bulan saya berangkat 2 atau 3 kali, hanya sekedar untuk mendapatkan tambahan. Dan hasilnya manis sekali. Sangat berbuah manis. Ya, hasilnya manis sekali. Ya artinya tadinya cuma dapat 2 minggu, sekarang udah bisa 1 bulan. Jadi dapat pendapatan yang lebih ya Pak. Bisa dapat lebih. Hanya saja tentu ada. Tadi kembali kepada aktivitas tadi. Ada beberapa perkuliahan yang akan tertinggal gitu dengan kondisi seperti tadi. Dan saya malahan pernah diusir dari lokal hanya karena permasalahan yang seperti tadi. Keteteran jadi. Kemarinnya masuk, besoknya tidak, baru masuk, besoknya tidak gitu ya. Akhirnya saya diusir gitu. Kamu masuk sesuka hati aja. Namanya bapak kau punya lokal nih. Iya justru karena aktif berburu. Diusir kan gitu kan. Ya karena diusir ya saya keluar. Nah saya keluar, karena saya keluar dia tambah marah. Padahal kita diusir nih. Iya benar, serba salah jadinya ya Pak. Kan? Diusir pas keluar dia tambah marah gitu kan. Nah itu. Dan ya terakhir memang saya sempat menghadap karena ada mau ujian, saya bilang sama dosen yang bersangkutan, Pak, saya kan jarang masuk dan terakhir kan saya diusir. Ini ada mau ujian Pak, gimana dengan nilai saya? Selama kamu bisa menjawab, nilai kamu aman. Tapi kalau tidak, nah nilai kamu habis. Jadi artinya Bapak itu ketika itu memang sangat objektif sekali gitu kan. Saya tidak berhadapan dengan dosen yang killer, tetapi memang berhadapan dengan dosen yang memang istilahnya mengacu kepada kemampuan kita di dalam proses belajar mengajar. Dan nilai saya tidak terancam. Gitu. Tetapi ada yang rutin masuk, nilai hanya dapat D. Gitu. Karena kemampuan tadi, balik lagi ke kemampuan. Bukan karena permasalahannya itu tadi ada kondisi killer atau tidak killer. Oh. Nah, itu. Justru terancam posisinya karena dosen yang bimbing ya. Karena dosennya kan gitu kan. Tetapi ya alhamdulillah karena memang istilahnya walau bagaimanapun satu keadaan itu adalah sebuah pelajaran dan sebuah pengalaman dan itulah yang akan mendidik kita sebenarnya. Dan jangan menganggap bahwa ketika hari ini kita merasa tidak senang menghadapinya, bahwa itu adalah hal yang terburuk, tidak. Tapi malahan terkadang itu adalah hal yang terbaik. Memberikan pelajaran bagi kita supaya kalau hari ini kita sudah mampu, bagaimana kita lebih mampu lagi. Menurut kita tidak salah loh. Tetapi kita tetap dapat nilai E. Ya kan? Artinya apa?
kita harus lebih mampu daripada nilai yang lebih tadi. Itu sebenarnya. Jadi tidak semua hal yang tidak kita sukai itu, ya, itu menjatuhkan kita, tidak. Nah, Bahkan itu adalah bisa memotivasi kita. Nah, tergantung kembali kepada kita, apakah kita mampu menilai ini secara positif atau tidak. Nah, tidak semua sesuatu hal itu, suatu keadaan itu kita suka. Ya, tidak semuanya. Tapi kalau seandainya kita berpikiran negatif terhadap suatu keadaan, maka kita akan jatuh di situ. Gitu. Tapi kalau seandainya itu kita jadikan sebuah pelajaran, bagaimana ke depannya kita akan jauh lebih baik, maka itu akan membuat kita lebih jauh lebih baik ke depan. Benar sekali teman. Jadi begitu teman-teman semua. luar biasa pengalaman dari Bapak ya teman-teman. Sangat unik ya berburu barang second untuk dijual kembali. Itu sangat memotivasi loh justru. Nggak tahu ada mahasiswa lain yang ingin mencontoh. Soalnya itu kan kegiatan positif juga. Hari ini lebih enak lagi. Lebih mudah lagi. Online, ya. Iya benar sekali. Tidak perlu buka toko. Benar sekali. Terima kasih Bapak untuk hari ini Pak. Terima kasih banyak. Setelah banyak panjangnya pembicaraan yang sangat bermanfaat tadi ya. Sangat seru sekali. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Terima kasih. Kita akhiri saja. Terima kasih. Terima Selamat. Semoga kita kembali lagi mengadakan podcast ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.